saat ini kan menjadi perbincangan di media sosial oleh publik, sehingga pemerintah daerah merasa perlu untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas hal ini. Teman-teman wartawan yang saya hormati dan kasihi, terkait dengan keputusan Gubernur Maluku tentang penunjukan pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang saat ini menjadi perbincangan dan publikasi di berbagai media sosial, baik media cetak maupun elektronik, yang tentunya dapat mempengaruhi opini publik. Maka pemerintah daerah Provinsi Maluku merasa perlu untuk menjelaskan hal ini kepada publik. Untuk maksud tersebut, saya atas nama pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan klarifikasi sebagai berikut. 1. Bahwa Gubernur Maluku merasa perlu untuk menunjuk pelaksana harian Sekda atas nama Saudara Insinyur Sadli MSI adalah semata-mata untuk tugas-tugas yang sifatnya rutinitas. 2. Keputusan tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan karena Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dalam hal ini Pak Kasrul Selang beberapa waktu yang lalu terpapar virus COVID-19, dan pertimbangan Pak Gubernur bahwa Pak Kasrul Selang sementara ini perlu melakukan pemulihan kesehatan secara total dan sesuai aturan kurang dari 15 hari kerja dapat diangkat atau ditunjuk pelaksana harian. Kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur adalah mempertimbangkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang efisien dan efektif demi kelancaran pelayanan kepada publik atau masyarakat. Keputusan sebagaimana tersebut telah dilandaskan pada aturan yang berlaku terhadap penunjukan pelaksana harian Sekda, antara lain: 1. Sebagai pejabat pembina kepegawaian, Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian aparatur sipil negara atau ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN. 2. Apabila seorang Sekda provinsi berhalangan melaksanakan tugas Sekda dilaksanakan oleh pejabat yang oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas persetujuan Menteri Dalam Negeri, Pasal 214 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 3. Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja. Pasal 4 huruf A Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pejabat sekretaris daerah. 4. Pejabat pemerintah dalam kurung kepala daerah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Hak tersebut antara lain menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas apabila pejabat definitif berhalangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pengangkatan, pemberhentian, dan atau pergantian Sekda tentu akan didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun demikian, hal itu adalah kewenangan mutlak kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jabatan Sekda bukan jabatan politik, tetapi adalah jabatan struktural yang tidak lazim dalam dunia birokrasi yang dijabat oleh seorang aparatur sipil negara. Sama dengan jabatan struktural lainnya dalam lingkup pemerintah daerah, hanya berbeda pada jenjang eselonisasi. Dengan demikian tidak perlu diperdebatkan lagi, apalagi dijadikan sebagai konsumsi publik. Mestinya kita dapat memahami tentang apa tujuan dari pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah: 1. Secara politik untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya masyarakat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. 2.
secara formal dan konstitusional adalah untuk melaksanakan ketentuan amanat Undang-Undang Dasar 1945. 3. Secara operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan melancarkan pelaksanaan pembangunan. 4. Secara administratif pemerintahan adalah untuk lebih memperlancar pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka good governance atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Maka secara umum tugas dan fungsi seorang sekretaris provinsi, sekretaris daerah provinsi adalah membantu gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah provinsi. Kaitan dengan tugas dan fungsi sekretaris daerah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lebih khusus pada tujuan operasional dan tujuan administrasi, maka tugas dan fungsi sekretaris daerah adalah berada pada posisi poros sebagai lokomotif untuk menggerakkan semua subsistem menjadi sistem yang utuh dan kuat untuk bergerak maju dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, seorang sekretaris daerah harus dapat memberikan rasa percaya kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap tugas dan fungsi koordinasi yang dapat memungkinkan visi dan misi pembangunan dapat tercapai. Kalaupun saat ini maupun dalam waktu yang akan datang terjadi pergeseran bahkan pergantian jabatan struktural pada berbagai jenjang eselonisasi dalam pemerintah, dalam lingkup pemerintah daerah Provinsi Maluku adalah semata-mata bertujuan untuk sebuah kemajuan demi kepentingan masyarakat dan bukan untuk tujuan politik. Jabatan struktural mulai dari jabatan sekretaris daerah sampai ke bawah dalam lingkup pemerintah, dalam lingkup birokrasi pemerintah daerah adalah merupakan aparatur sipil negara yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan. Jabatan adalah bukan hak, tetapi amanah atau kepercayaan, sehingga mutasi, promosi, bahkan demosi sekalipun dalam lingkup organisasi pemerintah daerah atau birokrasi adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Pada kesempatan ini pula, atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku, perkenankan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Maluku dimanapun berada, atas berbagai kebijakan maupun program pembangunan yang telah dilaksanakan tentunya belum maksimal dalam memenuhi harapan seluruh masyarakat Maluku. Dan untuk hal tersebut, kami atas nama pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pemerintah daerah Provinsi Maluku selalu membuka diri untuk menerima berbagai saran dan masukan, bahkan kritikan sekalipun. Kami merasa itu baik dalam hasanah pengelolaan pemerintahan yang lebih baik ke depan. Saat ini kita sedang berhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 dan kita pun tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Hanya Tuhan yang Maha tahu. Mari kita selalu taat dan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan terus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dapat dilindungi dan terhindar dari virus COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian. Pak Wagub satu. Pak, berarti masa jabatan PLH ada batasnya Pak ya? Ya. Jadi saudara-saudara, pelaksanaannya tadi saya sudah bikin secara tertulis. Kenapa saya bikin secara tertulis? Kami bikin pemerintah daerah bikin secara tertulis agar tidak dipolitisasi dan dimaknai kemana-mana. Jadi PLH itu dalam tugas-tugas rutinitas. Tadi saya katakan, kalaupun terjadi pergantian seorang sekretaris daerah, itu ada aturan dan itu ada tahapan, dan diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Demikian. Artinya kalau Pak Kasrul udah sembuh masuk, pasti jabatan PLH selesai Pak? Iya kan? Kalau sudah sembuh, kan suami kan PLH itu kan tugas-tugas rutinitas. Ini Pak Wagub, izin Pak. Sekda sebelum diganti
itu ada menghadiri kegiatan di Unpati dan ada rapat dengan Pak Danrem. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Itu artinya beliau sudah sembuh setelah keluar dari rumah sakit. Itu pertama, Pak. Ya. Pertanyaan kedua, apa memang alasan utama di luar alasan kesehatan karena dan diganti oleh Pak Gubernur, ataukah karena ada teguran dari Mendagri terkait dengan benahan belanja COVID? Itu Pak, dua pertanyaan. Mohon dijawab. Oke, terima kasih. Pak. Kalau menghadiri itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu ya. Tapi tadi saya katakan, menurut pertimbangan Pak Gubernur, bahwa Pak Sekda mesti melakukan pemulihan kesehatan secara total. Sedangkan pertanyaan yang seperti itu kita menyurat saja di dalam birokrasi pemerintahan. Sifat surat itu penting, kalau itu penting, rahasia, kemudian biasa-biasa saja. Jadi saya kira belum sampai ke pertanyaan-pertanyaan pikiran-pikiran yang tadi disampaikan. Saya kira begitu. Kenapa ketika Sekda konfirmasi Iya. itu tidak ada pengetahuan atau setelah mengumumkan setelah pengumuman? Itu tadi saya bilang kurang dari 15 hari kerja. Ketika 15 hari kerja belum bisa maksimal melaksanakan tugas PLH. Sebenarnya PLH itu biasa. Tapi sementara itu sudah masuk Pak hari itu. Itu menurut pandangan saudara-saudara. Bukan menurut pandangan, Pak. Beliau Pak, izin Pak. Ya, betul. Tapi ini pertimbangan karena ya beliau Pak izin Pak. Beliau hadir secara fisik. Ini kita lihat di Unpati. saya kira Hari Sabtu, Pak. Iya. Hari Sabtu pagi. Setelahnya di dinas dan juga katanya ada rapat dengan Pak Danrem. Setelah itu. Itu berarti itu di hari Sabtu. Sementara pada waktu hari Sabtu itu juga Pak Gubernur juga mendapat surat teguran dari Mendagri soal kenapa. Kalau sudah tanya kaitan Itu sampai surat Mendagri, itu saya tidak masuk. Bisa ditarik garis lurusnya saya tidak begitu. masuk ke situ. Ya itu bagaimana Anda memaknainya, tapi saya tidak bicara sampai ke situ. Oke. Ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur, dengan mempertimbangkan Pak Sekda harus kalau dapat itu kondisi kesehatan yang betul-betul maksimal baru mulai dapat. Dasar hukumnya PLH itu. PLH kan saya sudah bilang di sini, ini resmi. Jadi kalau saudara-saudara ini akan dikasih ke wartawan adalah resmi, adalah hanya sebatas tugas-tugas rutinitas. Saya kira demikian ya teman-teman. Pak berarti posisi Pak Kasru sekarang dalam posisi yang bagaimana Pak? Apakah memang sementara ini istirahat? Non-job Pak? Sudah. Sementara saudara. Non-job Pak? Sementara ini istirahat. Kalau non-job itu berarti ada surat keputusan resmi. Oh, begitu. Saya kira begitu ya teman-teman. Tenang aja. Apa? Kalau tanya di muka sini. Tenaga nakes. Ya. Oleh sekarang ini kita akan pemerintah daerah, saya dan Pak Gubernur telah bicara untuk betul-betul kita akan mengecek bagaimana itu semaksimal mungkin agar tenaga-tenaga kesehatan ini punya fasilitas, punya insentif itu mendapat perhatian khusus. Dan tentunya ada proses-proses untuk ke arah itu. Artinya begini, bagaimana menggerakkan tim COVID ini sehingga kalau anggaran itu ada itu cepat disalurkan. Dan mulai sekarang kita akan, kemarin juga saya sudah telepon Pak Kadis Kesehatan yang baru untuk pelaksana harian ya, pelaksana tugas Kadis Kesehatan yang baru untuk meminta laporan dari honor atau insentif tenaga kesehatan yang mengurus COVID itu dikasih. Kemudian saya sudah telepon Karohukum, saya sudah minta Karohukum, bukan telepon, mau minta Karohukum sebagai sekretaris tim COVID Provinsi Maluku untuk memberikan rincian tentang masalah anggaran tim COVID yang sudah tersalur. Nanti kalau ini baru kita bisa tahu seperti apa tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Percaya deh, kami akan menyampaikan ini juga kepada publik nanti. Ya. Pak, Kadis PLH Kesehatan siapa Pak? Ya justru tadi saya bilang kami mengecek dulu karena pelaksana harian ketua harian pelaksana COVID-19 kan Pak Sekda, bukan Pak
ikut memantau dan membina yang menggerakkan. Tapi teknisnya tidak di kami. Setelah berita ini, kami harus mengecek seperti apa itu distribusi atau seperti apa pelaksanaan tugas-tugas mereka terkait dengan itu tenaga-tenaga kesehatan yang hari ini menjadi perbincangan dan menjadi sorotan bahwa insentif atau dia punya ini belum tersalur dengan baik. Pak, ada jaminan bagi mereka kira-kira ini kan sudah Kapan dibayar dibayar? sampai bulan Juli Pak, belum dibayar. Apa ada jaminan mungkin seminggu atau 2 minggu bisa prosesnya bisa Ya, dicairkan? lagi dicek kemarin juga saya dengan Pak Kadis Keuangan dan Pak Kadis Keuangan meminta untuk saya harus melakukan cross check itu langsung dengan tenaga-tenaga teknisnya, tim teknisnya, dan pasti dan harus dibayar Pak. Mungkin ada terlambat tapi harus dibayar. Terlambat ini saya belum tahu terlambat kenapa, karena saya tidak bisa memberikan penjelasan yang pasti karena saya belum lihat laporan yang pasti. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi tolong berdasarkan apa yang tadi saya sudah bacakan karena itu resmi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden melakukan juga pimpinan daerah, presiden meminta untuk segera untuk salurkan bantuan Pak. Bapak Ibu, terima kasih untuk konferensi persnya. Selanjutnya kami akan siapkan makan siang, nanti akan kami bawa ke Biro Aktif, nanti bisa diberikan langsung nanti didistribusikan di Kepala Subbagian Dokumentasi Pak Bini.